Allah Subhanahu wa taala di tiap malam ya, sepertiga malam akhir itu Allah tuh berseru kepada kita semuanya, cuman kita tidak mendengar saja. Maksudnya Allah itu membuka ya, siapa yang meminta ampun kata Allah, siapa yang minta ampun maka aku ampuni. Ya. Siapa yang minta rezeki, aku akan berikan rezeki. Siapa yang minta apapun pasti aku kabulkan kata Allah. Ya, jadi itu doanya. Cuman biasanya guru-guru kita mengajarkan di malam hari itu banyak-banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Karena sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak disadari, kita ini pasti berdosa. Apalagi kalau di siang hari. Terutama orang-orang yang selalu berkecimpung dengan manusia, alias berkomunikasi dengan manusia. Kita ini terkadang sengaja atau tidak sengaja itu namanya hidup ya. Kita itu kadang ngomel dikit. Jalan begitu kita jalan. Terkadang kita klakson motor, mobil. Orang mungkin nggak suka dengan perilaku kita itu. Atau kita pakai lampunya agak itu lampu jarak jauh, orang agak silau. Mungkin orang merasa terganggu dengan kita. Pokoknya intinya karena kita ini bergaul dengan manusia, namanya manusia itu kan mungkin ada yang terima, ada yang tidak terima, cuman nggak ngomong aja mereka. Kalau mereka ngomong, apalagi kita ladeni bisa berkelahi. Ya, jadi ya namanya hidup, bagaimanapun ya kita pasti banyak berdosa. Diakui yang gak diakui pasti banyak dosa. Makanya yang paling aman itu adalah orang yang tidak bergaul dengan manusia. Aman sudah dia. Ulama-ulama zaman dulu itu sering kata orang Banjar beruzlah, berkhalwat. Berkhalwat. Kalau orang Jawa apa? Semedi. Tapi semedi itu yang betapa gitu. Berkhalwat ini menyendiri begitu, beribadah begitu, bukan bersemedi. Itu mah enggak tahu apa nanti itu. Nah, karena nabi kita juga berkhalwat. Di mana berkhalwat? Sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, itu ada yang mengatakan setahun, ada yang mengatakan 2 tahun, ada yang mengatakan 3 tahun sebelum diangkat kenabian, nabi itu sering berkhalwat. Ada yang mengatakan beberapa bulan sebelum datangnya perintah diangkatnya menjadi nabi dan rasul. Nabi itu sering berkhalwat. Kenapa? Karena waktu itu di kota Mekah orang-orang kafir Quraisy ini hidup jahiliyah. Arti jahiliyah itu ya kayak di hutan, siapa yang kuat dia yang menang. Siapa yang kuat dia yang menang. Sedikit tersenggol dikit bisa berkelahi, bisa bunuh-bunuhan. Itu di sana. Nabi menghindari semua itu. Berkhalwat. Sampai akhirnya Nabi mendapatkan wahyu dan diangkat beliau menjadi Nabi dan Rasul di akhir zaman. Nah, itu orang berkhalwat. Nah, karena kita ini susah berkhalwat, makanya sebagian ulama ada yang mereka itu cuma tinggal di rumah aja. Tidak terlalu banyak keluar, di rumah saja. Nah, bahkan ada ulama yang katanya saya suka tidur. Kenapa? Karena kalau saya tidur itu saya tidak melakukan apa-apa. Lebih baik saya tidur daripada saya keluar. Terkadang omongan saya salah, mata saya salah, pendengaran saya salah. Lebih baik saya tidur. Kalau tidur kan nggak berfungsi semua tuh panca indera. Namanya tidur. Jadi kalau ada orang niat tidur, niatnya untuk menghindar daripada perbuatan maksiat, itu tidurnya bisa jadi pahala. Karena dia niat menghindar daripada perbuatan maksiat. Yang namanya hidup kan bergaul dengan manusia. Nah, oleh karenanya ulama-ulama kita menyarankan membaca istighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Sebelum kita minta apapun juga, maka minta ampun dulu kepada Allah Ta'ala. Lanjut. Makruh di waktu malam. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi setelah kita tadi minta ampun, sholat dan sebagainya, ya sudah. Itu pekerjaan kita setiap malam. Kemudian apa saja yang makruh kita kerjakan di malam hari?
Kalau tadi yang sunat. Nah sekarang kita jangan melakukan yang makruh. Yang makruh saja jangan, apalagi sampai yang haram. Makruh itu perbuatan yang tidak berdosa, cuman Allah membencinya. Allah nggak suka melakukan, Allah tidak suka melihat hambanya melakukan perbuatan itu. Tapi Allah nggak bikin dosa, Allah nggak berikan dia dosa. Cuman Allah nggak suka saja gitu. Nah, ya seperti kita umpama kita mungkin ya apa namanya kesel gitu sama orang, tapi kita nggak marah, cuman kesel aja. Nah begitu itu namanya makruh, kesel tapi nggak marah, kesel saja tapi nggak marah. Kalau marah sudah pasti kesel, tapi kalau kesel ya belum tentu marah. Ya marah kecil lah ibarat kata ya. Marah kecil saja. Makruh itu jangan sampai kita lakukan. Apa saja makruh di malam hari? Lanjut. Mengkhususkan malam Jumat saja untuk tahajud atau tidak tidur semalam. Stop dulu. Mengkhususkan saja malam Jumat beribadah. Yang malam lain nggak beribadah. Pokoknya kalau malam Jumat, pokoknya semalaman. Ya, apalagi setahun sekali aja begitu. Ya, khusus malam Jumat. Malam yang lain juga, cuman yang apa namanya terutama di malam Jumat. Nah, itu ya. Apalagi? Atau tidak tidur semalam suntuk setiap malam. Atau begadang setiap malam. Begadang jangan begadang. Teretetet. Kalau tiada artinya, kalau nggak ada artinya. Begadang tiap malam, apakah? Duduk nongkrongan tuh main domino lah, main kartu lah, bergantungan apa namanya itu, jepitan baju di telinga. Main catur bermalam-malaman. Itu yang perbuatan yang begitu, apalagi pakai duit, berjudi, parah lagi, itu bukan makruh lagi. Atau apa orang main internet kah semalaman, atau main apa namanya mobil legend kah pada gitu, mobil legend semalaman, kekanakan tuh di apa namanya itu di warnet kah, semalaman begitu, atau nonton sepak bola, kalau nonton film semalaman begadangan, sudah mau dekat subuh baru ulangan, kalau pang sholat tiduran. Baik, makruh ya kalau begadang tidak ada artinya. Lanjut. Ini bagi orang yang tidak terbiasa atau meninggalkan tahajud. Nah, jadi itu yang tidak terbiasa. Kalau terbiasa begadang malam alias karena dia tugasnya lain masalah. Dia satpam malam hari mau nggak mau. Atau dia supir bis. Kalau bis-bis itu kan rata-rata apa ya? Malam hari. Saya pernah tanya sama supir bus, kenapa sih bapak-bapak ini kalau nyupir kok malam hari, nggak siang hari? Katanya enak malam katanya. Loh kenapa? Malam itu manfaatnya pertama satu, jalanan sunyi. Ya sepadat siang. Yang kedua, kalau kita berpapasan dengan mobil lain, kita sudah tahu dari jarak jauh sudah tahu. Kata saya dari mana taunya? Ya dari sorot lampunya. Kalau kelihatan sorot lampu dari jauh berarti kita sudah tahu itu ada mobil. Jalan di Indonesia ini kan tidak seperti jalan di luar negeri. Jalan di Indonesia kayak ular tangga. Belok sana, belok sini. Kalau di Timur Tengah atau di luar negeri, itu jalan lurus begitu. Yang pernah umrah tuh. Ya, kita perjalanan Mekah Madinah Jeddah atau Madinah atau Mekah Madinah 6 jam. Tapi malah terasa 6 jam. Kenapa nggak terasa? Lurus. Lebih capek naik pesawat daripada naik bis saya. Kalau saya pribadi lebih capek naik pesawat. Pesawat itu lama, cuman capek. Tapi kita naik bis itu lurus saja, udah capek 6 jam. Makanya seperti itu tuh. Ala kulli hal tuh bis. Lalu kata saya, nggak ngantuk lah. Kenapa? Karena siangnya kita tukaran. Siang jadi malam, malam jadi siang. Jadi pas malam itu kita minum kopi dulu. Ya itu enggak apa-apa karena memang tugasnya dia. Tapi kalau kita ini nggak ada kerjaan apa-apa, begadang tiap malam, nggak ada manfaatnya. Makruh hukumnya. Dan para ahli mengatakan 3 jam kita tidur siang atau 6 jam kita tidur siang itu tidak sebanding dengan dengan kualitas kita tidur di malam hari. Apalagi cuma sejam.
Kita nggak tidur semalam sejam, kita ganti tidur siang hari 1 jam. Tidur siang 1 jam dengan tidur siang 1 jam di malam hari, kualitas 1 jam tidur tidur 1 jam di malam hari itu lebih baik daripada 1 jam di siang hari. Nah, itu manfaat tidur di malam hari itu. Memang sudah waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asya. Kami jadikan kata Allah malam itu sebagai pakaian kalian, alias tempat tidur kita. Kalau kita tidur kan berselimut Bapak. Sudah memang malam itu untuk tidur, untuk beristirahat. Siang untuk cari kehidupan, cari kerjaan kita. Nah, seperti itu. Makruh kalau begadang tidak ada hajat. Lanjut. Atau meninggalkan tahajud setiap malam seperti Atau nggak kebiasaan. pernah tahajud di malam hari, nggak pernah sholat witir di malam hari, nggak tahajud. Pokoknya dari lahir sampai kiamat nggak pernah sholat tahajud, nggak pernah sholat witir. Ini makruh. Ya, kerjakanlah. Lanjut. Faedah. Salah satu untuk membantu bisa bangun malam adalah tidur Qailulah. qailullah. Baik, sekarang kita mengambil manfaat supaya bisa bangun malam itu gimana caranya. Nah, yang pertama tidur qailulah. Tidur qailulah itu adalah tidur mendekati waktu zuhur. Sekarang kan zuhur hampir 12:30 ya. Nah, jadi jam 11 itu kita tidur. Tidur sampai ya anggaplah 10 menit atau 1/4 jam sebelum adzan zuhur baru kita bangun. Tidur qailulah itu tidur untuk menggiatkan ibadah kita di malam hari. Bagus tidur qailulah itu. Kami di pesantren anak-anak itu kan belajar kalau pagi itu sampai jam 10. Jam 10 pagi. Jadi setelah itu istirahat. Dia mau makan, mau apa, mau istirahat, mau apa, nyemil-nyemil silakan. Nanti diusahakan jam 11 itu tidur. Atau selesai jam 10 pulang kamar langsung tidur. Tidur. Saya suruh tidur anak-anak itu. Nanti kalau mau dekat zuhur baru bangun. Baru bangun. Nah, itu kalau saya lihat anak-anak itu dia waktu sholat zuhur nanti mengantuk. Sholat zuhur ngantuk. Saya bilang, kamu pasti nggak tidur qailulah. Iya Bu ya nggak tidur. Kenapa kamu nggak tidur? Mainan katanya. Ada yang main kelayangan, main apa? Tidur. Jangan nggak tidur. Nah, tidur. Karena nanti habis zuhur itu nggak ada lagi tidur sampai sore itu. Sampai malam. Jadi pesantren kami itu padat. Nanti jam 4 subuh bangunan dia sudah. Ya, bangunan lagi. Nanti ada yang muncul habis bangun tidur lagi. Sudah adzan baru masuk musola dia, baru masuk masjid. Nah, tapi ala kulli seperti itu. Kegiatan santri. Habis sholat subuh langsung belajar sampai jam 7. Jam 7 istirahat, makan, jam 8 masuk lagi sampai jam 10. Nah, jam 10 istirahat, nanti tidur, nanti dekat zuhur bangun. Habis zuhur belajar lagi sampai jam 2. Nah, sekarang nanti ada program lagi jam 2 sampai jam berapa itu? Pelajaran sampai asar. Habis asar kegiatan macam-macam, ada pramuka, ada silat, ada macam-macam itu. Terus sampai malam, begitu anak-anak santri setiap hari kegiatan mereka. Saya juga berpikir anak-anak santri itu nggak capek kata saya. Tapi kata saya juga pernah muda, waktu saya nyantri juga begitu kok. Sama aja, kegiatannya sama aja. Ala kulli hal. Nah, jadi tidur qailulah. Lanjut. Yaitu tidur sebelum waktu sholat zuhur kurang lebih jam 11. Hmm. Juga meninggalkan maksiat